perlindungan Tuhan. Saat ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan pemeliharaan-Mu, akan kasih-Mu, berkat kesehatan dan sukacita yang melimpah atas kami. Saat ini kami akan beribadah. Kiranya Engkau pimpin kami supaya kami boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, mari saat ini kita naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kita bisa memulai hari yang baru dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Teman-teman, kasih Tuhan Yesus itu sangat besar buat kita. Yang lemah atau yang sedang sakit, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti kuatkan. Yang sedang sedih, Tuhan pasti hiburkan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Kita pujikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan
segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus dan mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui cerita Alkitab. Namun sebelumnya, kita nyanyikan dulu pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya anak-anak, kamu sudah memuji Tuhan karena hari ini hari Sabatnya, dan saat ini anak-anak mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus, yaitu firman Allah. Boleh saya harapkan semua mempersiapkan hatinya, tapi jangan ada yang cemberut ya. Jangan ada yang malas-malasan kalau dengar firman Tuhan. Tapi harus bagaimana? Coba perhatikan ya. Harus penuh dengan sukacita, gembira karena mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata, mau berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, aku lipat tangan dan ku tutup mata, mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh senang Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul atau kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari Sabat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu mau belajar tentang kasih Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Maka siapkan hati anak-anak Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Tolong mereka supaya mereka mengerti firman-Mu oleh pimpinan Roh Kudus-Mu.
Berkati juga anakmu yang mengajar firman Tuhan bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, anak-anak siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak coba perhatikan gambar slide di depan. Siapakah itu? Apakah ada yang di antara kamu yang kenal dengan Yohanes Pembaptis atau kamu pernah dengar ceritanya? Oh, ada yang pernah dengar ya, tapi ada juga yang mungkin belum pernah mendengar tentang Yohanes Pembaptis. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Melalui firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 18 sampai 23 dan Matius 14 ayat 1 sampai 12. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dia seorang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis jugalah yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis dikatakan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptislah yang berseru-seru berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dia seorang pekabar Injil yang menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dia mengabarkan kabar baik tentang Allah yang penuh kasih. Siapakah Allah? Dia adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang menciptakan kamu dan saya. Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan Allah itu dikatakan kudus, suci. Artinya apa? Allah tidak pernah berbuat dosa. Karena Allah kudus dan suci, maka ia tinggal di surga di tempat yang sangat indah sekali. Allah ini jugalah yang karena kasihnya kepada kamu dan saya, maka dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dan kabar baik ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan banyak orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan mereka begitu hormat kepada Yohanes karena dia menceritakan hal yang baik tentang Tuhan Yesus. Tetapi apakah semua orang senang kepada Yohanes Pembaptis? Anak-anak, ada juga yang tidak senang kepada Yohanes Pembaptis, yaitu salah satunya Raja Herodes dan istrinya yang bernama Herodias. Mengapa mereka tidak suka atau benci kepada Yohanes Pembaptis? Karena rupanya Yohanes Pembaptis sudah menegur dosa yang dilakukan oleh Herodias. Apa yang dilakukannya? Herodes mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Dan apa yang dilakukan oleh Herodes ini adalah dosa. Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu pikirkan, kamu ucapkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Mengambil barang teman tanpa sepengetahuan teman, mengambil uang di dompet papa mama tanpa sepengetahuan dan tidak bilang-bilang lagi, mengambil mainan teman, mengambil makanan teman, mengambil alat-alat tulis teman tanpa ngomong-ngomong. Itu semua adalah dosa. Dan dikatakan Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat dosa. Dosa pasti dihukum, yaitu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Menyedihkan sekali, bukan? Herodes juga melakukan dosa. Ketika dia ditegur, dia malah tidak senang. Dia malah benci, tidak menyukai Yohanes Pembaptis. Sampai apa yang dilakukannya? Dia menyuruh para pengawalnya, para tentaranya untuk memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dia ingin melakukan hal yang lebih dari itu lagi sebenarnya kepada Yohanes Pembaptis. Tapi dia tidak berani karena orang-orang banyak hormat dan sayang kepada Yohanes Pembaptis. Dan dia juga tahu, Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis tidak melakukan kesalahan apapun juga. Sampai pada suatu hari, Raja Herodes mengadakan pesta ulang tahun. Dia mengundang teman-temannya, dia mengundang para pembesar-pembesar istana. Mereka berpesta pora. Di pesta itu,
Herodes mengajak anak perempuan Herodias yang bernama Salome untuk menghibur mereka. Maka Salome menghibur Raja Herodes dan semua pembesar-pembesar di istana dengan tari-tarian yang sangat indah. Dan semua orang yang hadir di pesta itu, termasuk Raja Herodes juga, begitu senang, mereka bergembira dengan tari-tarian yang disuguhkan oleh anak perempuan Herodias yang bernama Salome. Karena Herodes sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh anak perempuan Herodias ini, maka dia berkata kepada anak perempuan ini, minta apa saja yang kamu inginkan, bahkan setengah pun dari kerajaanku ini akan aku berikan kepadamu. Wah, anak perempuan ini senang. Dia segera menemui ibunya, yaitu Herodias. Dia menceritakan apa yang dikatakan oleh Raja Herodes kepadanya. Wah, dalam hati Herodias begitu senang. Hahaha, ini kesempatan saya. Lalu dia berkata kepada anak perempuannya, bilang sama Raja Herodes, minta kepala Yohanes Pembaptis yang ada di penjara itu ditaruh di atas nampan ini dan diberikan kepada kamu. Salome atau anak perempuan Herodias ini pergi menemui Herodes dan dia meminta seperti yang diperintahkan oleh ibunya, yaitu dia minta kepala Yohanes Pembaptis diletakkan di atas nampan ini dan dibawa kepadanya. Mendengar permintaan itu anak-anak, Herodes kaget. Dia juga merasa sedih. Tetapi karena dia sudah berjanji, dia harus menepati janjinya. Raja Herodes menyuruh pengawalnya, para tentaranya untuk pergi ke penjara dan mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akhirnya meninggal dunia, anak-anak. Dia meninggal dunia karena dia berani menegur dosa. Yohanes Pembaptis meninggal karena dia terus beritakan kabar baik supaya banyak orang berdosa bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai dia harus mengalami kematian yang sangat menyedihkan sekali. Setelah para rasul dan teman-teman Yohanes Pembaptis mendengar bahwa Yohanes sudah meninggal, mereka segera ke penjara dan mereka mengambil mayatnya dan menguburkannya. Anak-anak, mungkin kamu dan saya dan orang-orang percaya tidak mengalami harus meninggal seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tapi mungkin juga kamu pernah dengar bahwa ada yang meninggal karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mungkin dalam hidup kita sehari-hari, kamu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak sekolah minggu yang percaya Tuhan Yesus, karena imanmu kepada Tuhan, kamu sering dihina, kamu dibenci, kamu tidak disukai oleh teman-temanmu, kamu dijauhi oleh teman-temanmu. Satu hal, jangan takut. Kemudian, kamu harus belajar seperti Yohanes Pembaptis, tetap setia sampai mati. Yang kedua, kamu harus berani menegur dosa. Yang ketiga, berani ceritakan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang, kepada teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka tahu siapa Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia karena kasih-Nya bagi kita. Kemudian dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darah kudusnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup. Dan saat ini dia ada di surga, menyediakan tempat bagi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah anak-anak, mulai saat ini, untuk ikut Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Tetap setia seperti Yohanes Pembaptis. Dalam buku Tuhan dikatakan, hanya orang-orang yang setialah yang berbahagia dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Maukah anak-anak setia ikut Tuhan Yesus selama-lamanya? Tuhan akan menolongmu. Amin. Ya, setelah mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah berfirman buat anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan mengingatkan mereka untuk belajar seperti Yohanes Pembaptis yang setia ikut Tuhan Yesus, yang berani untuk menegur dosa, dan yang tidak takut untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong anak-anak kami sekolah minggu ini Tuhan, untuk mereka menjadi anak-anak yang setia seumur hidup mereka, sekalipun mereka dijauhi, tidak disukai oleh orang-orang sekitar mereka, tetapi mereka tetap percaya dan tetap ikut Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Engkau menolong anak-anak sekolah minggu untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, boleh saya mau tanya untuk kamu semua. Kalau kamu misalnya ulang tahunmu dirayakan, dipestain, atau kamu dapat hadiah waktu ulang tahun atau naik kelas, gimana rasanya? Wah, pasti bahagia ya, hatinya pasti senang. Ya, betul sekali. Tetapi ada hal yang jauh lebih membuat kita berbahagia. Apakah itu? Yuk kita dengar melalui ayat hafalan kita hari ini, yaitu yang terambil dari Matius 5 ayat 10. Kita akan baca alamat, isi, dan alamat. Boleh saya baca dulu anak-anak, perhatikan ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Ada di slide di atas, alamat, isi, alamat. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Ya, artinya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, yaitu kalau kita tetap setia ikut Tuhan Yesus, tidak takut walaupun mungkin sering dihina, dijauhi oleh orang lain, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Itulah arti ayat hafalan ini. Nah, sekarang ayo yang kelas besar ya, hafal sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Nah, sekarang kelas kecil. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Ya, anak-anak silakan dihafal dan diingat-ingat di rumah ya. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengar firman Tuhan ya, dan sekarang kita akan bermain game sebentar melalui Bulisa akan kasih 3 pertanyaan kepada anak-anak dan anak-anak silakan menjawabnya. Boleh kirimkan ke grup orang tua, di sana ada guru dan pengurus yang bisa mengoreksinya nanti, atau tunjukin kepada papa mama biar mereka lihat jawabannya sudah benar ya atau belum ya. Oke, pertanyaan pertama, siapakah Yohanes Pembaptis? Yang kedua, sebutkan 3 hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kamu hari ini. Ketiga, orang yang setia sampai mati akan bersama Tuhan Yesus di... Ya, itu 3 pertanyaannya, silakan dijawab. Ya, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kamu sudah memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar ayat, dan mungkin nanti ada aktivitas yang lain. Kita akan tutup ibadah kita. Dan Bulisa akan berdoa untuk kamu semuanya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh belajar firman Tuhan hari ini melalui ibadah sekolah minggu.
Tolong anak-anak kami sekolah minggu Gereja Elias Malang ini Tuhan, untuk mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, dan mereka tidak takut atau meninggalkan Tuhan, tetapi seumur hidup mereka, mereka terus percaya, melakukan firman Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama anak-anak, berkati mereka menjadi orang tua yang sungguh-sungguh terus mendorong anak-anak untuk terus bertumbuh di dalam mengenal kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh guru-guru dan pengurus sekolah minggu. Tuhan memberkati, memberi semangat dan kesukacitaan untuk terus melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh. Engkau juga Tuhan memberkati gereja kami, Gereja Elias Malang, baik itu para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para seluruh jemaat, anak-anak, para pemuda remaja, jemaat dewasa, untuk terus mengasihi Tuhan dan terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu, untuk memasuki minggu baru, berkati mereka, tambah-tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran kepada anak-anak, untuk mereka terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang berhasil untuk pendidikan mereka ke depan. Engkau juga Tuhan memberkati anak-anak untuk seluruh kegiatan mereka. Mereka belajar, bermain, beraktivitas di sepanjang minggu ini. Biarlah kasih Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus Tuhan, anugerah Tuhan menyertai anak-anak, sehingga anak-anak terus bersukacita di dalam mengiringi dan mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu untuk anak-anak semua ya. Tuhan Yesus memberkati.